Rahayu Rajeng sareng sami. Jadi kita harus banyak belajar agar memiliki 4 kecerdasan: cerdas intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan finansial. Kalau kita di Bali itu sudah diingatkan dengan para leluhur kita, janganlah sombong. Ada 7 kesombongan pada diri, 7 kegelapan yang sangat berbahaya sekali, yang kita sebut dengan Sabta Timira. Salah satu contoh, jadi karena kita tidak tahu tapi merasa berpura-pura tahu, ini yang disebut dengan guna. Kemudian yang berikutnya itu adalah jadi dana, sudah tua, tidak punya uang, jadi hanya dapat pensiun 3 juta, hanya pas untuk makan, tapi merasa raga sugih. Ya, inilah 7 kegelapan yang kita sebut dengan Sabta Timira. Nah, ini akan menimbulkan musuh, 6 musuh pada diri. Orang lupa dia atas kesombongannya itu. Timbullah kamo, lobo, modo, jadi matsarya, ya sing dadi ungkulin, sing dadi urin. Jadi dia akhirnya memiliki 6 musuh pada dirinya. Tidak terlalu jauh, tapi dia melihat adalah orang lain sebagai musuhnya. Inilah jadi 6 musuh pada diri. Waspada, Ratu Kakyang sudah menginformasikan, jadi memberikan adalah pada part 3 itu parasit, 3 parasit pada diri. Ya boblok, males bin. Males, jadi kegelisahan, kegundahan. Ya, mari kita rajin belajar pagi hari, rajin belajar pendalaman ilmu agama. Jadi tatua dipelajari. Nggih, menika dumun Rahayu Rahajeng, Om Santi. Ya, Rahayu Rajeng, Ratu Kakyang sudah rajin ngererahan artikel part 8 ini sadaran ya. Becik nih gitu. Nah, jadi yang part 3 itu adalah tentang parasit. Kesuwen-suwen dados butuh nih gitu. Butuh kalau tidak diatasi mawinan yening ring karu. Jadi yening kita mawinan diajarkan ngenten bebangkit adalah bangkit itu adalah otak kiri, taman pulu gembal itu adalah otak kanan, supaya cerdas kedua otaknya. Kemudian pecaruannya adalah Pancasata. Di sebelahnya nika wenten gelar sanga. Gelar sanga itu jadi adalah 6 ditambah 3. 6-nya itu adalah sadripu. Kita memerangi musuh dalam diri sendiri. Kemudian 3 itu adalah marga 3. Kalau kita mampu mengatasi musuh kita dalam diri, jadi kadang kan kita melihatnya adalah keluar. Jadi anak itu disalahkan, tetapi tidak jarang ada orang yang melihat introspeksi. Wah, ya gini diceritain lah. Jadi yang seperti itu malahan musuhnya dalam diri sendiri. Kamu, lobo, krodo, marah dia. Marah, orang lain dimarahin, tidak mau dia, jadi marahin dirinya sendiri. Nah, mawinan dia adalah berataning Brahmana, nika adalah Dhamma.
dame, menasehati, mampu menasehati diri sendiri. Urih punya rasa malu. Wah, niki baca tuh. Mawin kadi akan duwe nika artikel 48 itu adalah bagaimana menimbulkan suatu kesadaran setana adalah dengan tatanan-tatanan jadi kebrahmanan luar biasa niki itu kakiang nikah kendana itu niki itu rahayu rahajeng. Kalau dimaknai gelar sanga punika itu adalah 6 ditambah 3. 6-nya itu kita iling dengan sadripu. 3-nya itu adalah marga 3. Itu adalah jenana yang pertama. Yang kedua itu adalah jadi yoga indra marga. Yang ketiga adalah tresna dosa kesaya. Wah, seperti itu. Kemudian iling dengan adalah yang 6 sadripu. Karena kita akan menuju itu di sebelahnya, di atas di sebelahnya nika wenten Sanggar Surya. Jadi Sanggar Surya yang ada itu adalah mendaking dewa dewi, sesayut Arda Nareswari, sesayut jadi napi Sukarmuti. Ya kita harus jadi ngererah itu adalah Surya, Sanggar Surya. Oleh karena itulah kita harus berbekal ya. Nah neng nyuri aneng jadi ring gelar sanga nika. Jadi ada pengorengan, alat masak kita. Ya, jadi ada nasinya, kemudian ada bekalnya adalah sayurnya nika sayur kelor, telur keprok, taluh nika mah keprok dia. Kemudian bebantan gelar sanga serta adalah satenya lebeng sibak. Janganlah kita menjadi orang Bali yang setengah-setengah. Kalau belajar sungguh. Belajar sungguh. Makanya poinnya itu 1 jenana. Belajar tentang ilmu pengetahuan suci yang dengan baik. Mensing nawa ampura titiang tenuning gitu. Jadi inilah yang diginikan. Kemudian melakoni adalah yoga indra marga. Jadi terjaga paham pengendalian yang sangat dalam. Serta adalah tresna dosa kesaya inggih menika dumun dumugi presida memargi becik niki antar sakaning makna daripada bebanten. Jadi bebanten gelar sanga pangten gelar gelur. Ya kita melanjutkan lagi untuk gelar sanga. Jadi kesederhanaan menuju Tuhannya, menghubungkan diri dengan Tuhannya, dituntunlah kita melalui yoga, yud, menghubungkan diri dengan Tuhannya. Jadi ada 8 astanga yoga. Jadi yama, niyama, kemudian asana, berikutnya adalah pratihara, dharana, dhyana, samadhi. Nah sekarang kita lihat adalah apa itu yama. Yama itu adalah ahimsa, tidak melakukan kekerasan. Yang kedua brahmacari, jadi masa menuntut ilmu pengetahuan atau masa aguron-guron. Yang ketiga adalah satya, kesetiaan dan kejujuran. Yang keempat adalah awiyawahara, melakukan usaha menurut dharma. Dan yang kelima adalah astenia, tidak mencuri milik orang lain. Itu dia. Kemudian yang pancaniyama berata itu adalah yang pertama akroda, tidak marah. Karena kita sadari nak musuh pada diri. Ada nak ngurin do nak pedih nenen
Ada kena nelpon, kita jemaah telepon cek marah, timpal marah. Ya seperti itu. Kemudian guru susruta hormat, taat, dan tekun melaksanakan ajaran-ajaran dari guru. Ya kalau sudah tidak menjadi guru dong akan jadi guru karena kompetensi sertifikasinya. Dong angkan guru sudah menjadi masyarakat biasa. Yang berikut itu adalah soca, suci lahir batin, manjus ingat yang semang marbangun manjus kanti bonka kanti 3 meter. Soca. Jadi yang keempat itu adalah ara legawa, memilih makanan yang baik. Yang kelima itu adalah apramada, tidak lalai, tidak sombong. Jadi dapat menunaikan tugas dengan sebaiknya. Itulah yang harus kedisiplinan yang kita sebut dasa berata, kedisiplinan pada diri. Ya, seperti itu. Rahayu rajang elingen nggih mesiram dumun soca mangdatan bengu buah.